Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kota Yuan kami tidak akan bisa hidup damai bersamamu. Kami pasti akan melunasi hutang darah ini dengan darah. Tiba-tiba saja, para tetua kota Yuan berteriak dengan niat membunuh yang meluap-luap. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa para tetua kota Yuan tidak bercanda. Karena bagaimanapun, Yuan tinggi adalah tuan kota muda Yuan City mereka, dan juga orang dengan status yang sangat istimewa. Sementara itu, Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di luar formasi. Setelah orang-orang dari Immortal Armament Villa pergi, Chu Feng tidak buru-buru pergi. Namun sebaliknya, dia duduk bersila di tanah dan mulai merenung. Jika kamu mencoba untuk menemukan lebih banyak serangga terbang sekarang, kemungkinannya itu akan terlambat. Chu Feng, apa yang ada dalam benakmu sekarang? Tanya si ratu. Memang benar sudah terlambat. Jumlah serangga terbang itu sangat terbatas, dan aku sudah menangkap sebagian besar dari mereka. Bahkan jika aku mencoba untuk menangkap mereka lagi, aku tidak akan dapat mengumpulkan jumlah yang cukup. Kalau tidak, Xia Yun tidak akan membutuhkan serangga terbang yang aku tangkap, kata Chu Feng. Dalam hal itu, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan? Tanya si ratu. Aku tidak bisa memastikannya. Hanya saja, aku tidak mau menyerah begitu saja. Mungkin ada metode lain, bakas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil semua batu permata ungu yang telah dia dapatkan sejauh ini, dan menempatkannya di tanah. Chu Feng menatap batu permata, dan mengamati mereka untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia masih belum dapat menemukan sesuatu yang khusus mengenai mereka. Melihat bahwa batas waktu 1 hari akan segera tiba, melihat bahwa danau spiritual terkubur akan segera meletus, Chu Feng dibuat semakin tidak sabar. Tiba-tiba saja, Chu Feng berdiri dan mengulurkan telapak tangannya. Bilah yang dibentuk oleh kekuatan spiritual segera direntangkan dari telapak tangan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng melambaikan pedang pembentukan formasi, dan memotong batu permata di tanah. Wush wush. Saat bilah itu bergerak bola-balik, batu permata ungu mulai berputar di udara. Batu-batu permata itu sedang dipotong-potong oleh Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan sampai ini digerakkan oleh emosi kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa pasti akan ada peluang lain di alam atas Ciliokosem besar ini, kalau bahkan jika kamu melewatkan kesempatan ini, itu akan ada satu lagi? Ucap si ratu. Melihat Chu Feng memotong batu permata, si ratu berpikir bahwa Chu Feng bertindak karena ketidakberdayaan, dan melampiaskan perasaannya ke batu permata. Khawatir bahwa Chu Feng mungkin kehilangan dirinya sendiri, dia dengan cepat mendesaknya untuk berhenti. Hahaha, mendengar si ratu membujuknya, Chu Feng segera berhenti dan tertawa. Mendengar tawa Chu Feng, ekspresi bingung muncul di mata indah si ratu. Alasan untuk itu adalah, karena tawa Chu Feng tidak menyerupai tawa seseorang yang didorong oleh kemarahan dan ketidaksabaran. Tapi sebaliknya, tawanya sangat santai. Ratu, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak melampiaskan diri pada batu permata ini. Aku hanya mencoba sesuatu yang sangat bodoh, kata Chu Feng. Sesuatu yang sangat bodoh, hal macam apa itu? Biarkan ratu ini mendengar tentang hal itu, kata si ratu. Ketika jumlah serangga terbang itu berkumpul, mereka akan berubah menjadi kompas yang mengarah ke danau spiritual terkubur. Aku pikir jika seseorang ingin mengumpulkan batu permata dalam jumlah yang cukup, maka mungkin saja mereka juga akan dapat membimbingku ke danau spiritual terkubur, kata Chu Feng. Hahaha, ratu ini mengerti sekarang. Karena faktanya bahwa jumlah pohon ungu terbatas, maka tidak mungkin bagi kamu untuk mengumpulkan jumlah batu permata secara lengkap. Karena itulah, kamu berencana untuk memotong batu permata ini menjadi potongan-potongan untuk mencapai jumlah yang diperlukan, kata si ratu sambil tertawa. Alasan mengapa dia tertawa adalah, karena itu seperti yang dikatakan Chu Feng. Ini adalah metode yang bodoh. Namun demikian, dia merasa bahwa metode Chu Feng agak layak. Sebenarnya, si ratu merasa kagum pada Chu Feng. Paling tidak, Chu Feng berhasil memikirkan cara dalam situasi tak berdaya ini. Ratu, tampaknya kamu juga merasa bahwa metodeku ini layak bukan? Tanya Chu Feng. Layak, tentu saja layak.
Lanjutkan, kata si ratu. Aku akan melanjutkan, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia sekali lagi mulai mengayunkan bilah pembentuk formasinya. Saat Chu Feng memotong batu permata dengan bilah pembentukan formasi, batu permata itu hanya akan diiris menjadi potongan-potongan kecil, dan tidak dihancurkan ketika mereka dihadapkan dengan bilah pembentukan formasi. Chu Feng sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mengiris batu permata ke jumlah yang diperlukan. Bas-bas. Adegan mengejutkan pun terjadi. Ketika batu permata diiris menjadi potongan-potongan yang cukup, mereka benar-benar mulai bersinar terang. Saat berikutnya, mereka mulai bergabung satu sama lain. Dalam sekejap mata, batu permata juga berubah menjadi kompas. Oh surga, kamu berhasil Chu Feng, metodemu itu benar-benar layak. Si ratu berteriak terheran-heran saat melihat pemandangan ini. Chu Feng sebenarnya juga sangat heran. Dia benar-benar tidak pernah berharap kalau metode bodohnya benar-benar akan bekerja. Chu Feng mengambil kompas itu, dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa penampilan kompas itu berbeda dari kompas yang dibentuk oleh serangga terbang. Namun demikian, itu menunjuk ke arah yang sama. Ini berarti bahwa kompas memang mampu membimbing Chu Feng ke danau spiritual terkubur. Aku bertanya-tanya, reaksi macam apa yang akan dimiliki wanita beracun Xia Yun ketika dia melihatku di danau spiritual terkubur? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Siapa yang peduli reaksi macam apa yang akan dia miliki? Lagi pula tidak akan ada orang lain di danau spiritual terkubur. Jika kamu ingin bertemu dengannya, sebaiknya kamu lepaskan semua pakaiannya, dan coblos saja keperawanannya. Kamu dapat mempertimbangkan balas dendam itu untuk Li Xiang, kata si ratu. Wow, tapi kan kamu juga seorang wanita, bagaimana kamu bisa memikirkan hal jahat seperti itu? Chu Feng bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Justru karena aku seorang wanita, maka aku tahu betapa menyakitkannya jika pertama kali keperawanan seorang wanita diambil paksa oleh seseorang. Ini terutama berlaku untuk wanita seperti Xia Yun. Dengan betapa kejam namun sombongnya dia pasti akan melihatnya pertama kali dengan sangat penting. Jadi, jika kamu merenggut keperawanannya, itu akan lebih menyakitkan baginya daripada kultivasinya lumpuh, kata si ratu dengan senyum nakal. Lebih baik melupakannya. Saat itu, aku masih muda dan melakukan hal semacam itu pada Yan Ruyu dan yang lainnya. Karena itulah, aku merasa bersalah dan malu sepanjang waktu. Aku tidak ingin membuat kesalahan seperti itu lagi, kata Chu Feng. Kamu masih tidak bisa melepaskan mereka bertiga ya? Itu tidak apa-apa, ratu ini merasa bahwa mereka bertiga baik-baik saja. Mungkin kamu akan bertemu mereka lagi dengan segera. Tidak hanya mereka, tetapi Surou dan Sumei juga pasti akan baik-baik saja, kata si ratu. Sepertinya aku tidak akan melakukan itu, balas Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian sambil memegang kompas di tangan, Chu Feng mulai melanjutkan ke arah yang ditunjukkan oleh kompas. Chu Feng memperhatikan bahwa arah yang ditunjukkan oleh kompas itu berubah tanpa henti, dan itu hanya tampak seperti menunjuk secara acak. Namun demikian, itu juga tepat karena kompas berubah arah tanpa henti, sehingga Chu Feng merasa itu berguna. Lagi pula, gunung yang tampaknya normal ini sebenarnya adalah labirin yang rumit. Semua jenis formasi yang membingungkan hadir di seluruh gunung. Jika seseorang mengikuti logika seseorang, maka seseorang pasti tidak akan bisa meninggalkan gunung. Sementara itu, saat Chu Feng pergi ke arah yang ditunjukkan oleh kompas, dua sosok muncul dari kekosongan, di lokasi di mana Chu Feng telah mengiris batu permata ungu menjadi potongan-potongan kecil. Kedua orang itu sebenarnya adalah kepala klan Serpent Klan dari era kuno, dan tetua yang telah membantu Chu Feng dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Han Yu sebelumnya. Lord Clan Chief, tampaknya kamu sangat menyukai Chu Feng ini, kata tetua ular klan era kuno itu. Mengapa kamu mengatakan itu? Kepala klan ular era kuno bertanya. Itu karena, mungkin ini adalah pertama kalinya bawahan ini melihatmu membuat jalan pintas untuk seseorang, kata tetua klan ular era kuno itu. Kata-katanya barusan mengungkapkan misteri. Ternyata itu bukan karena metode bodoh Chu Feng yang sebenarnya efektif. Tapi sebaliknya, itu karena kepala klan Serpent Klan era kuno ini secara diam-diam membantu Chu Feng. Aku selalu menjadi orang yang memandang rendah anak-anak nakal umat manusia. Itu karena mereka terlalu egois, dan tidak memedulikan orang lain. Mereka bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan daripada kita binatang buas.
Namun, bocah dengan nama Chu Feng ini benar-benar membuatku merasakan rasa hormat yang sepenuhnya baru kepadanya. Jadi, aku memutuskan untuk membantu dia sekali ini. Hanya saja, Putri Suci Starfall Holy Land tidak sesederhana yang dilihat Chu Feng ini. Gadis itu sangat berbahaya. Jika Chu Feng bertemu dengannya di danau spiritual terkubur, dia mungkin harus menghadapi lebih banyak bahaya. Namun meski begitu, danau spiritual terkubur adalah tempat yang aneh. Tidak ada formasi yang bisa diatur di sana, dan kami tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Karena itulah, fakta bahwa kita tidak diizinkan mendekati danau spiritual terkubur ketika dibuka untuk umum. Kita tidak akan tahu jika sesuatu terjadi pada Chu Feng, dan kita tidak akan dapat membantunya juga. Karenalah itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di sana, kata kepala klan serpent klan era kuno. Bocah Chu Feng itu tampaknya sangat cerdas. Selain itu, dia juga tidak lemah. Bahkan jika Xia Yun ingin melawannya, itu tidak selalu benar bahwa dia tidak akan bisa menanganinya. Dengan demikian ketua klan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata tetua ular klan era kuno itu. Khawatir, hahaha. Ketua klan ular klan era kuno tertawa, dan kemudian dia berkata, adalah satu hal untuk berpikir tinggi tentang seseorang. Namun untuk nyawa dan kematiannya, itu sama sekali tidak berhubungan denganku, ungkapnya. Sementara itu Xia Yun sedang memegang kompas serangga terbang, dan dengan cepat melanjutkan menuju danau spiritual terkubur. Dia pun berhasil melewati hutan yang luas dan tiba di hutan batu. Pada saat itu, hutan batu tumbuh lebih padat dengan lebih banyak bebatuan. Ukuran batu-batu itu juga menjadi lebih besar, dan batu-batu itu agak istimewa. Seseorang tidak bisa melihat kedalaman mereka, terlepas dari kemampuan apa yang mungkin digunakan seseorang. Dengan semua batu besar yang menghalangi jalan seseorang, orang tidak bisa melihat ke depan. Berada di dalam hutan batu itu, orang akan merasa tidak nyaman. Dibandingkan dengan hutan yang luas, tempat ini lebih menyerupai labirin. Namun semakin banyak kasusnya, semakin terasa sukacita Xia Yun. Meskipun Xia Yun hanya mengungkapkan dirinya kepada orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar untuk waktu yang singkat, tapi itu sebenarnya bukan pertama kalinya di domain abadi formasi atau danau spiritual terkubur. Karena itu, Xia Yun lebih akrab dengan gunung yang luas itu. Dia tahu betul bahwa dia akan tiba di danau spiritual terkubur setelah melewati hutan batu ini. Akhirnya, Xia Yun berhasil melewati hutan batu. Setelah itu, kecepatannya tumbuh jauh lebih lambat. Alasan untuk itu adalah, karena sebuah danau muncul di hadapannya. Danau itu tidak terlalu besar, dan tampaknya tidak terlalu istimewa. Namun demikian, air danau itu sangatlah jernih. Adapun danau itu adalah danau spiritual terkubur. Pada saat itu, senyum mempesona muncul di wajah kecil Xia Yun yang indah. Dia merasakan sukacita dari lubuk hatinya. Setelah semua, apa yang dia katakan kepada Chu Feng sebelumnya adalah fakta, bahwa seseorang akan mendapatkan lebih banyak pemahaman jika semakin sedikit orang yang berada di Burit Spirit Lake. Karena itulah, dia tahu betul jenis pemahaman apa yang akan dia dapatkan dengan menjadi satu-satunya orang di sini. Tepat pada saat itu, suara yang menyenangkan namun dingin terdengar dari belakang Xia Yun. Xia Yun segera diberitahu setelah mendengar suara itu. Lalu tanpa sadar, dia mengeluarkan dua pedang peraknya. Kedua pedang perak itu adalah persenjataan immortal Xia Yun yang tidak lengkap. Dengan persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya, Xia Yun tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengacungkan senjatanya untuk menebas di belakangnya. Wush wush. Dalam sekejap, dua sinar bila tajam ditembakkan di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun setelah tebasannya dikirim, Xia Yun menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Kamu tidak harus segugup ini. Lagi pula, kamulah yang membawaku ke sini. Jadi, aku tidak akan mengusirmu dari sini. Tepat pada saat Xia Yun terkejut, suara itu terdengar sekali lagi. Hanya saja kali ini, suara itu terdengar dari arah danau spiritual terkubur. Xia Yun tidak menyerang dengan ceroboh lagi. Tapi sebaliknya, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya. Dia ingin melihat siapa itu. Ketika Xia Yun melihat siapa itu, dia tidak hanya santai, tetapi dia juga tersenyum. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah seseorang yang dikenal Xia Yun. Dia adalah rindu muda Chu Heavenly Clan dengan status yang luar biasa, Chu Lingqi.
Kurasa inilah yang mereka maksudkan dengan belalang mengayuh jangkrik, dan tidak menyadari Oriole di belakang. Nona Culingki, kamu benar-benar membuat aku memiliki tingkat kesadaran dan rasa hormat yang sama sekali baru terhadapmu, kata Xia Yun. Hanya pada saat itulah Xia Yun menyadari, bahwa Culingki pasti diam-diam mengikutinya sepanjang waktu. Hanya saja, dia tidak menyadari kehadiran Culingki sedikit pun. Jadi hal itu datang sebagai kejutan besar, dan juga sedikit kekecewaan baginya. Dia tidak merasa kecewa karena dia tidak dapat menikmati danau spiritual terkubur sendirian. Itu karena dia telah mengantisipasi bahwa, dia akan menjadi pemenang terakhir setelah mendapatkan kompas serangga terbang dari Chu Feng. Namun sekarang, tampaknya pemenang terakhir adalah Culingki. Itulah alasan mengapa dia kecewa. Aku awalnya berpikir, bahwa Putri Suci Starfall Holy Land akan menjadi wanita yang baik hati seperti peri surgawi. Ucap Culingki sambil tersenyum ringan. Senyumnya itu sangat indah. Namun kemudian, dia melihat ke arah Xia Yun dan berkata, Nona Xia juga membuatku merasa sangat baru. Seperti kata pepatah, setiap orang hanya untuk dirinya sendiri, ufap Culingki. Menurut pendapatku, bahkan peri surgawi harus bertindak seperti ini, kata Xia Yun. Aku tidak setuju dengan itu, kata Culingki. Kalau begitu, itu berarti bahwa Lady Culingki dan aku adalah roh yang baik hati. Ucap Xia Yun. Mendengar itu, Culingki hanya tersenyum. Senyumnya sangat bersih dan murni, dan itu seperti air danau spiritual terkubur. Akan sulit bagi orang biasa untuk melihat melalui senyumnya. Namun demikian, Xia Yun berhasil melihat senyumnya. Justru karena dia melihat melalui senyum Culingki, bahwa alisnya sedikit menyempit. Dia berhasil melihat jejak ejekan dari senyum Culingki. Culingki tidak menyukai Xia Yun. Namun meskipun dia tidak menyukai Culingki, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Malahan sebaliknya, dia harus tampil seolah dia menyukainya. Mengabaikan status mereka, dan hanya dalam hal kekuatan, Culingki bukan seseorang yang bisa disinggung oleh Xia Yun saat ini. Adapun Culingki, dia juga tahu betul bahwa Xia Yun tidak bisa mengancamnya. Jadi, meskipun dia tahu bahwa Xia Yun adalah wanita beracun di balik kecantikannya yang seperti peri surgawi, tapi dia sama sekali tidak takut padanya. Sudah hampir waktunya, kata Culingki. Setelah mengatakan itu, tubuhnya segera bergeser. Seperti peri surgawi, dia mendarat dengan indah di danau spiritual terkubur. Setelah dia memasuki danau spiritual terkubur dan melihat bahwa Xia Yun masih belum masuk, Culingki menjadi bingung. Dengan demikian, dia berbalik dan melihat ke arah Xia Yun. Melihat Xia Yun saat ini, Culingki berteriak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Teriaknya. Alasan untuk ini adalah, karena Xia Yun sedang membuka baju. Segera, dia menelanjangi dirinya sendiri sepenuhnya. Pada saat itu, tubuh Xia Yun yang praktis sempurna muncul di hadapan Culingki dengan cara yang sepenuhnya terbuka. Untungnya, Culingki adalah seorang wanita. Kalau tidak, jika itu adalah seorang pria yang melihat adegan seperti itu, mereka pasti tidak akan bisa menahan godaan semacam itu. Nona Culingki, pernahkah kamu mendengar bahwa seseorang akan mendapatkan pemahaman yang lebih besar, itu setelah memasuki danau spiritual terkubur dengan cara telanjang? Tanya Xia Yun. Xia Yun memiliki senyum yang menyenangkan di wajahnya saat ia berjalan menuju Culingki. Ini adalah danau spiritual terkubur, dan itu adalah wilayah klan serpent era kuno. Apakah kamu tidak takut bahwa klan ular era kuno akan memantau tempat ini sekarang? Apakah kamu tidak takut bahwa tubuhmu akan terlihat oleh mereka? Kata Culingki. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.